selamat pagi saudara. Kini saatnya saya Janet Lee mengantarkan sejumlah informasi dari Semarang. Berikut 3 berita utama kami diantaranya. Puluhan rumah di Kabupaten Semarang rusak diterjang angin kencang. Jumlah pasien isolasi mandiri dan rawat inap terus berkurang. Kasus COVID-19 di Kota Semarang mulai menurun. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di Sungai Kreo, Kota Semarang. Angin kencang menghantam Dusun Mujo, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada Selasa sore. Warga yang mengetahui angin kencang datang dari arah tenggara dan barat laut segera meminta warga lain keluar rumah menyelamatkan diri. Meskipun tidak ada korban jiwa, 9 rumah warga rusak. 1 rumah diantaranya rusak parah tertimpa pohon. Sebagian material kerusakan rumah telah dibersihkan. Waktu itu saya baru pulang dari ladang, belum masuk rumah, masih di halaman saya melihat itu angin itu datang dari arah tenggara. Dari arah tenggara? Dari arah tenggara, kemudian ada yang datang dari timur laut. Oh, berarti dari barat laut. Berarti tadi ada dua arah. Dua arah dari tenggara sama barat laut. Itu ketemu gitu. Di sini. Ini angin sebelum menimpa 9 rumah warga. 9 rumah warga. Oke. Kebanyakan yang luka atap. Kondisi serupa terjadi di Dusun Breyon, Desa Polobogo, Kecamatan Getasan. 16 rumah rusak dan 1 pohon tumbang diterjang angin kencang. Walaupun tidak ada korban jiwa, kerugian material diprediksi mencapai 75 juta rupiah. Puluhan warga pada Rabu pagi gotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Mayoritas rumah rusak pada atap maupun genteng. Ada 1 rumah pada bagian tembok dapur roboh terkena kencangnya tiupan angin. Angin kencang terjadi setelah hujan deras. Genteng dan asbes terbang terbawa angin kencang yang berputar 20 detik. Tidak hujan, kalau terjadi angin itu pas tidak hujan kemungkinan ada korban, tapi alhamdulillah ini pas hujan gerimis anak-anak kecil tidak main di jalanan, makanya kan ya alhamdulillah tidak ada korban. Pak, kerusakan itu gimana aja Pak untuk warga yang terdampak ini Pak? Dari RT 08 itu 4 rumah, RT 07 ada 5, total itu 16 rumah ya, semuanya. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Semarang, 31 rumah di Desa Polobogo dan Desa Sumogawe rusak diterjang angin kencang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Longsor menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Karanganyar pada Selasa sore. Bencana ini dipicu curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan Temanggung sejak siang hingga sore. Salah satu daerah terdampak longsor yaitu Desa Sepanjang di Kecamatan Tawamangu. Arus jalan penghubung menuju Jatiyoso terputus karena material longsor menutup jalan. Pembersihan material longsor harus menunggu alat berat. Selain memutus jalur penghubung kecamatan, longsor turut mengakibatkan gedung pertemuan di Dusun Genengan rusak. Dinding belakang bangunan jebol diterjang longsor. Balai Desa Pertemuan dindingnya sama yang perumahan warga ada 1 yang jebol. Mas, kalau untuk ruas jalan itu untuk sementara terputus Mas? Terputus nggak bisa Mas karena ada beberapa sangat banyak titik, ada 6 titik mau ke arah Jatiyoso, nggak bisa. Meskipun tidak ada korban jiwa, sejumlah rumah warga juga rusak diterjang longsor. Dan termasuk kalau korban jiwa tidak ada, ya ada korban itu hanya kerugian materi saja, namun tidak begitu banyak, dalam arti ya meskipun banyak tidak sampai ratusan juta. Sejumlah warga bergotong royong membersihkan material longsor dan memindahkan barang dari dalam rumah maupun balai pertemuan yang rusak. Pemerintah desa sempat meminta bantuan warga selalu waspada longsor mengingat curah hujan masih tinggi. 5 dusun di Desa Sepanjang termasuk daerah rawan longsor. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Tim pemadam kebakaran Kota Semarang berhasil mengevakuasi piton dari rumah seorang warga Kampung Lempong Sari.
kehadiran ular sepanjang 3,5 meter ini mengejutkan penghuni rumah. Ular piton tiba-tiba tergelantung di atas pintu rumah, tepatnya di kayu ventilasi. Itu ada suara budak, dan dikira tuh saya jatuh. Dikira saya jatuh di kamar mandi. Ternyata saya kan masih di kamar. Lalu saya mau ke kamar mandi, sebelah kanan terus aku lihat kok ada yang gede segini. Nah, terus aku panggil istriku, katanya ular. Nah, terus aku panggil ini anaknya Bu RT yang tahu. Nah, makanya aku minta tolong, terus ditembak sama Pak Radi. Petugas hanya butuh waktu singkat untuk menangkap ular piton. Setelah dievakuasi, ular piton dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kota Semarang. Ular pemangsa hewan ternak ini akan dipelihara di Kebun Binatang Mangkang, Kota Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Perselisihan antara Sutikah dan Sunarsi, dua warga yang saling bertetangga di Desa Mejobo, Kabupaten Kudus, hingga kini masih berlanjut. Mediasi kedua belah pihak belum membuahkan hasil. Sunarsi yang menutup akses keluar masuk rumah Sutikah dengan tembok hanya melubangi temboknya agar Sutikah segera mengemas barang-barang. Sutikah diberi waktu 2 kali 24 jam untuk berkemas. Pada Selasa siang, Sutikah mulai mengemasi barang-barang dibantu petugas Kecamatan Mejobo bersama TNI dan Polri. Barang-barang tersebut dititip di kantor kecamatan, sedangkan Sutikah menempati rumah saudaranya. Namun Sutikah tidak dibolehkan menumpang di rumah saudaranya dalam waktu lama. Dibawa ke kecamatan, saya nunut di pawon, jadi rumpek. Jadi mau ki barang saya itu nggak kamot. Itu di tempat siapa, Bu? Tempat saudara. Ya? Tapi dia bilang nggak boleh lama-lama. Saya juga bingung. Saya belum punya tempat. Bagaimana kami untuk berusaha untuk carikan tempat bagi beliau, dan untuk umpamanya di sini ya sudah tidak mungkin malah jadi mudarat, intinya tidak mungkin akur lagi. Rumahnya dikosongkan? Ya, rumahnya dikosongkan dan nanti dijual untuk dibelikan tanah yang baru untuk tempat tinggal yang baru. Persisnya Sutikah dan Sunarsi berujung penutupan akses rumah menggunakan tembok. Rumah Sutikah dihalang tembok setinggi 2,5 meter dengan panjang 10 meter sehingga tidak bisa keluar masuk. Rumah Sutikah ditutup tembok oleh Sunarsi sejak 2 pekan silam. Untuk sementara waktu, Sutikah menempati rumah saudaranya hingga mendapat akses kembali ke rumah. Guna melihat rumahnya, Sutikah hanya bisa menaiki tangga. Lantaran celah sempit, Sutikah tetap tidak bisa masuk rumahnya. Perselisihan antara tetangga ini bermula saat Sutikah menanam bambu di tanah milik Sunarsi. Sutikah pernah diperingatkan bambu itu ditanam di tanah milik Sunarsi. Namun Sutikah justru marah sehingga Sunarsi membangun tembok yang menutupi rumah Sutikah. Ya, masalah itu apa? Iya. Dan nandur niku lho Pak, apa itu pring. Kalau aku ngeten, wong ora duwe tanah kok tandur-tanduran kok pring. Kula dimatak-matakno. Oh, marah-marah dia marah itu. Ya kayak marah-marah mangke nek mboten lalu sampal. Selama ini Sutikah memanfaatkan tanah Sunarsi untuk akses keluar masuk rumahnya. Sutikah mengaku menempati rumah peninggalan orang tuanya ini seorang diri. Suami sudah meninggal dan kedua anaknya merantau keluar kota. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Kasus COVID-19 di Kota Semarang mulai menurun. Pada pertengahan bulan Februari tahun 2022, lebih dari 1.000 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun hingga Selasa siang tersisa 471 orang yang masih terpapar COVID-19. Jumlah warga isolasi mandiri maupun terpusat di Rumah Dinas Wali Kota Semarang dan perawatan di rumah sakit terus berkurang. Bed occupancy rate atau jumlah keterisian rumah sakit saat ini hanya terisi 30% pasien COVID-19. Maret ini kasusnya memang sudah turun drastis. Coba satu lagi. Ya. Nah, kita bisa lihat ya grafiknya, bisa nanti di shoot itu, grafiknya sudah turun sangat luar biasa. Artinya memang dari data yang kita miliki juga kasus COVID yang ada di Kota Semarang sebetulnya sudah turun. Hanya hari ini kita masih ada di level 3. Meski kasus COVID-19 perlahan melandai, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan ketat. Selain itu, percepatan vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster masih terus digenjot oleh pemerintah Kota Semarang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.
Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori-Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Saksikan